Okay, next about teaching grammar for young learner. Bagaimana mengajarkan grammar kepada anak-anak? Young learners are quick to learn words but slow to learn structure. Jadi young learner itu lebih mudah memahami kosakata daripada memahami struktur kata, atau di sini tentang grammarnya, of course. This may be because words have tangible, immediate meaning, whereas structure are less obviously useful. Jadi kalau kosakata itu mempunyai makna yang langsung, tapi kalau structure itu lebih kompleks untuk mereka. In order to teach structure to young children, we need to repeat the same structure over and over again, with different meaningful context using a variety of vocabulary. Jadi ketika kita mau mengajarkan grammar or structure, kita harus mengulang-ulang terus tentang structure tersebut dengan konteks yang berbeda dan juga dengan kosakata-kosakata yang berbeda. Karena sometimes ketika kita mengajarkan dengan satu kosakata, tapi kita rubah ke konteks lainnya, mereka akan bingung. Both vocabulary and grammar need to be taught in context, of course. Bukan hanya menghafalkan rumus, bukan hanya menghafalkan kosakata, tapi harus dihubungkan dengan konteks situasi kehidupan mereka. Mereka juga harus selalu diberikan given plenty of opportunities, kesempatan untuk mempraktekkan semua kosakata atau structure yang telah mereka dapat, bukan hanya praktis dalam writing, tapi juga dalam speaking. Oke, nah aspek bagaimanakah yang akan kita gunakan untuk mengajarkan, yang akan diajarkan kepada young learners? Grammar of words, grammar tang kata-kata, atau grammar of clause and sentence. Kalau grammar of words itu example, singular or plural, jamak atau tunggal. Ketika kata itu jamak, tidak perlu kita tambahi s. Tapi kalau ketika sebuah kata itu termasuk plural atau jamak, berarti perlu ada tambahan ses. Nah, ini termasuk dalam grammar of words. Atau the grammar of clause and sentence. Nah, sudah masuk ke klausa dan sentence, menyusun kalimat sesuai dengan strukturnya. The grammar of text. Nah, ini lebih luas lagi, grammar of text. Atau the grammar of text types and Younger's rule. Nah, kalau untuk anak SD, apakah sudah bisa kita ajarkan tentang genre atau tipe-tipe teks, naratif, deskriptif? No. Tapi mereka lebih kita ajarkan tentang grammar of words and grammar of clause and sentence. Nah, this is the question. Can we teach grammar to young learners? There are some questions. Nah, what type of grammar should we teach to young learners? Ada beberapa pertanyaan ketika kita akan mengajarkan grammar untuk anak. Apakah kita bisa mengajarkan mereka grammar yang dalam pikiran kita grammar itu sulit? Nah, what type of grammar should we teach to young learners? Nah, kalau tadi kita sudah belajar beberapa aspek tentang grammar. Nah, as I said before, grammar of words and grammar of clause and sentence itu lebih mudah bisa kita ajarkan untuk anak SD. Kalau tingkatan selanjutnya berarti itu ada untuk junior high school. Should grammar be taught explicitly to young learners? Apakah harus diajarkan secara eksplisit kepada anak-anak? No. We have relate the teaching of grammar to the context. Harus kita
Hubungkan dengan konteks situasi. What type of activities are appropriate? Banyak sekali. Activity yang sesuai untuk mengajarkan grammar untuk anak. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. So, tips to teach grammar for young learners. The first, contextualize the grammar, of course. Relate it to the context. Hubungkan dengan konteks situasi atau konteks kehidupan anak. Use natural real word context. Menggunakan kata-kata yang mudah difahami oleh anak sesuai dengan konteks situasi mereka. Use a variety of text. Of course, anak-anak lebih mudah memahami suatu pelajaran ketika itu menarik. Jadi, menggunakan tugas-tugas yang menarik untuk anak. Practice the grammar using first skills. Bukan hanya mereka mempraktikkan dalam bentuk tulisan, tapi juga dikomunikasikan dalam speaking, listening, dan lain sebagainya. Use games to reinforce target structure. Kita juga bisa menggunakan media-media lainnya untuk mengajarkan grammar untuk anak. Salah satunya adalah menggunakan game yang membuat mereka senang atau membuat mereka nyaman dalam pembelajaran. Okay, there are some kind of activity to teach grammar. Word card short. Kartu pendek, kartu kata. Kartu kata untuk mempelajari tentang what are you wearing. Nah, ini tentang present continuous tense atau yang sedang dilakukan. Yang kedua adalah kita menggunakan personalize it. Student personalize song or chants for meaningful practice. Jadi mereka mempraktekkan lagu atau chants yang mereka sudah pelajari. Fix it. Rewrite story and using wrong verb tense and student have to tell you how to fix it. Membaca kembali sebuah cerita lalu menganalisa adakah kata-kata yang sulit dalam cerita, adakah kata-kata yang salah struktur atau grammarnya dalam teks tersebut. Grammar dice. Students make sentence based on what they roll on the dice. Mereka membuat kalimat dari dadu yang sudah diisi beberapa kata atau diisi dengan grammar words, contohnya, lalu mereka membuat kalimat dari kata yang mereka dapatkan. Grammar spinners. Students make sentences. Mereka membuat kalimat-kalimat dari apa yang mereka putar atau spin. So here I show you personalize it. This is a song about what are you wearing. Nah, setelah mereka menyanyikan lagu ini, nah kita praktekkan kepada anak sambil menyanyikan lagu ini. What are you wearing? Apa yang kamu gunakan? Mereka akan menjawab, I'm wearing bla bla bla. Atau di sini ada contohnya game spinner. Jadi kita sudah mempersiapkan gambar-gambar dalam bentuk spinner yang sudah kita buat, lalu mereka akan spin atau memutar, dan kata yang mereka dapatkan, mereka membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Di situ ada gambar bendanya dan ada penggunaan is, are, atau was, were. Nah, ini termasuk dalam grammar. Okay, that's all about the material today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.